Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seorang penyair dari Mesir bernama Shawki Bey pernah mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaqahum dhahab. Sesungguhnya kejayaan suatu bangsa, suatu umat itu terletak pada akhlaknya. Jika memang mereka masih punya akhlak yang mulia, tapi kejayaan akan runtuh dan jatuh jika akhlak mereka telah tiada. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, akhlak adalah merupakan salah satu masalah yang selalu menjadi pembicaraan semua orang, baik itu di negara-negara maju ataupun yang masih berkembang. Begitu juga halnya sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke permukaan bumi ini, akhlak masyarakatnya masih sangat rendah sekali. Terbukti, pemerintahan dipegang oleh pemimpin yang sangat otoriter. Perekonomian dikuasai oleh para bangsawan dan orang yang gagah berani. Kehidupan sosial rusak, ketauhidan kepada Allah sudah dibayangi dengan kemusyrikan. Dalam kacaunya suasana ini, maka lahirlah anak manusia pilihan luar biasa. Dialah revolusi akbar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mata hatinya mampu menembus ke abad-abad yang telah silam, dan beliau berhasil mengoyak-ngoyak tabir kepalsuan dan kejahiliaan, serta menggugah kembali akal yang telah lama hilang dari kesadarannya. Sehingga Rasul pun bersabda, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jika kita melihat kondisi saat ini, khususnya di kota-kota besar, juga tidak ketinggalan di desa-desa, akhlak masyarakatnya sangat rendah sekali. Kepentingan umum tidak lagi menjadi nomor satu, keadilan sudah menjadi milik golongan, bahkan mereka saling menggunting dalam lipatan. Sebagai penyebabnya adalah karena mereka tidak mau melaksanakan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten. Dengan longgarnya pegangan ajaran agama seseorang ini, sebenarnya ia telah kehilangan pengontrol dirinya. Yang tersisa apa? Tinggal akal dan nafsunya. Sedangkan hatinya lumpuh. Kenapa? Karena ajaran agama tidak mampu membekas di dalam hatinya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Albert Einstein yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama kering dan agama tanpa ilmu buta. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah bersabda innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak? Kenapa begitu besarnya konsentrasi Rasulullah terhadap akhlak? Akhlak adalah merupakan ibadah yang agung. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini beranggapan salah. Hari ini kita beranggapan yang namanya ibadah, ya, itu yang hanya ibadah itu kita anggap hanya sholat, zakat, puasa, baca Quran, zikir. Kita tidak merasa berpahala. Tidak merasa beribadah, kita tidak merasa berpahala ketika kita ramah sama orang, tersenyum sama orang, tidak menyakiti orang, menghargai pendapat orang lain. Itu kita tidak merasa berpahala. Kita cuma hanya merasa berpahala ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, ketika kita zikir, baca Quran. Padahal akhlak itu adalah merupakan ibadah yang sangat agung dan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Nih, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, ibu-ibu sekalian. Adab itu di atas ilmu. Tidak ada gunanya pintar, tidak ada gunanya cerdas, pangkat dan jabatan titelnya seperti panjang seperti kereta api kalau tidak punya akhlak yang mulia. Ini. Oleh karena itu para ulama mengatakan rukun dari akhlak yang mulia itu ada 3. Yang pertama, thalaqatul wajah, mudah senyum. Mudah senyum, itu rukun yang pertama. Yang kedua, suka membantu orang lain. Membantu orang lain dengan apa? Dengan harta, dengan ilmu, dengan ide, dengan saran, dengan pikiran, dengan tenaga, itu kita membantu. Bapak Ibu jangan terlalu mencintai sesuatu. Mencintai harta jangan terlalu, ya. Kenapa? Karena itu ada ujian yang setiap saat diuji, gitu. Setiap saat diuji. Harta bisa membahagiakan kita, bisa. Tapi harta bisa mengecewakan kita, Pak? Bisa. Anak, ada Bu yang membahagiakan kita? Ada. Yang mengecewakan kita? Banyak. Suami, ada yang membahagiakan kita, Ibu? Banyak. Yang mengecewakan kita ada enggak? Tidak sedikit. Istri, ada yang mengecewakan kita? Ada yang mengecewakan suami. Yang membahagiakan suami, Pak?
Semua itu. Oleh karena itu jangan terlalu. Nah, hari ini kami mengikuti moderasi beragama. Pulang dari sini nanti kami akan membawa sesuatu pandangan tentang moderasi agama bahwa kita harus bersifat netral. Nah, ini yang kami bawa Pak, pulang dari sini nanti bersifat netral, moderat, seimbang, ya, tidak terlalu ekstrim. Itu yang harus kami bawa pulang. Nah, ternyata jauh-jauh hari Rasulullah pun mengajarkan kita untuk sederhana, tidak terlalu sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Apa kata Rasulullah? Ahbib habibaka, haunak ma'asa ayakuna bagi doka yaumamma, wa bagi doka haunak ma'asa ayakuna habibaka yaumamma. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Karena pada suatu saat nanti bisa jadi dia akan menjadi sesuatu yang sangat kau benci. Dan bencilah musuhmu sewajarnya saja. Karena pada suatu saat nanti bisa jadi dia akan menjadi sesuatu yang paling kamu cintai. Nih, barangkali ini Bapak Ibu yang dapat saya berikan pada saat ini. Oleh karena itu, 3 hal tadi Ibu. Yang pertama rukun dari rukun nikah ya Bu. Rukun akhlak yang mulia. Yang pertama tadi mudah senyum. Kenapa sih harus sulit senyum? Senyum nggak bayar kok, gratis. Emang kalau senyum Bapak Ibu duitnya hilang dari kantong kan enggak ya Bu ya? Ternyata mudah senyum itu akhlak yang mulia. Kemudian membantu orang lain dengan harta dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan dengan tangannya. Jadi hati-hati Ibu dalam menggunakan lisannya, dalam menggunakan tulisannya. Berkomentar di media sosial, jangan sampai kita menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan menzalimi orang lain. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.